Ada sebuah puisi yang indah di dalam kitab Yesaya. Kota Yerusalem baru saja dihancurkan oleh Babilonia, sebuah kerajaan besar di utara. Dan semua orang Yahudi ini telah dikirim ke pembuangan, kecuali sebagian kecil yang masih tinggal di kota Yerusalem. Dan mereka berkutat dengan pertanyaan, apa yang baru saja terjadi? Apakah Allah telah meninggalkan kita? Iya ya, karena Yerusalem seharusnya menjadi kota di mana Allah akan memerintah atas dunia untuk mendatangkan kedamaian dan berkat bagi semua orang. Tetapi Yesaya berkata bahwa kehancuran Yerusalem merupakan ulah bangsa Israel sendiri. Mereka telah berpaling dari Allah mereka, menjadi jahat, sehingga kota dan bait suci mereka dihancurkan. Wah, kelihatannya semua sudah musnah. Tapi puisi ini masih berlanjut. Ada seorang penjaga di atas tembok kota, dan jauh di sana, di atas bukit-bukit, dia melihat seorang utusan yang sedang berlari menuju kota. Dia berlari dan berteriak, "Kabar baik!" Yesaya berkata, betapa indahnya di puncak bukit-bukit kaki-kaki orang yang membawa kabar baik. Kaki-kaki yang indah. Iya, kaki-kaki itu indah karena mereka membawa pesan yang indah. Apa pesannya? Yaitu meskipun Yerusalem telah hancur, Allah Israel masih memerintah sebagai raja. Dan suatu hari nanti, Allah sendiri yang akan datang kembali ke kota ini, menegakkan tahtanya dan membawa damai sejahtera. Dan penjaga itu bersorak-sorai karena kabar baik bahwa Allah mereka masih memerintah sebagai raja. Nah, di Perjanjian Baru, kita juga menemukan ungkapan ini, kabar baik, yang berasal dari kata Yunani, Evangelion, yang juga diterjemahkan sebagai Injil. Jadi, ketika orang Kristen berkata, "Apakah kamu percaya Injil?" Maksudnya adalah, apakah kamu percaya pada kabar baik itu? Tapi ini bukan sembarang kabar. Dalam Alkitab, ungkapan kabar baik selalu dikaitkan dengan pemberitaan tentang pemerintahan seorang raja baru. Dalam Perjanjian Baru, kitab-kitab Injil menggunakan ungkapan ini untuk merangkum seluruh pengajaran Yesus. Mereka berkata bahwa Yesus datang untuk memberitakan kabar baik kerajaan Allah. Jadi, Yesus melihat dirinya sendiri sebagai utusan yang membawa kabar bahwa Allah telah memerintah sebagai raja. Iya, namun cara Yesus menggambarkan pemerintahan Allah mengejutkan semua orang. Maksud saya, coba pikir. Kerajaan yang sukses dan berkuasa seharusnya kuat dan mampu memaksakan kehendaknya dan mengalahkan musuh-musuhnya. Namun Yesus berkata, orang yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang terkecil, orang-orang yang mengasihi dan melayani orang-orang miskin. Dan ia berkata, kamu akan hidup di bawah pemerintahan Allah ketika kamu membalas kejahatan dengan mengasihi musuh-musuhmu dan mengampuni mereka serta mencari perdamaian. Jadi kerajaan ini terbalik dari kerajaan dunia. Lalu Yesus juga berkata bahwa kerajaan ini datang bersama-sama dengan Dia. Iya, sebagai contoh, ada kisah yang sangat menarik tentang seorang perwira tinggi Romawi. Dia datang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Dia bahkan menyebut Yesus sebagai tuannya, mengakui Yesus sebagai otoritas dalam hidupnya. Yesus memuji pria ini karena ia mampu melihat apa yang orang lain belum lihat. Yaitu Yesus bukan hanya memberitakan kerajaan Allah, tetapi dia juga adalah seorang raja. Maka tersiar kabar, ada seorang Yahudi dari Galilea yang berbicara dan bertindak seakan-akan dialah Raja Israel. Dia mengangkat 12 murid sebagai gambaran dari 12 suku Israel. Dia menyembuhkan banyak orang dan mengampuni dosa-dosa mereka. Semua ini menjadi ancaman besar bagi para pemimpin Israel, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Yesus. Namun Yesus membiarkan mereka melakukannya. Ini tindakan yang aneh jika dilakukan oleh orang yang sedang berusaha menjadi raja. Benar sekali. Namun bagi Yesus, inilah yang harus terjadi. Yesus melihat dosa dan kehancuran umatnya Israel hanyalah sebagian kecil dari keadaan seluruh umat manusia yang telah memberontak terhadap Allah dan mengakibatkan tragedi dan kehancuran seluruh dunia. Jadi bagaimana cara Allah memerintah atas dunia yang seperti itu? Yesus percaya ini bisa dilakukan dengan tindakan kasih yang berkorban bagi musuh-musuhnya. Itulah mengapa dalam kitab-kitab Injil, peristiwa penyaliban Yesus digambarkan sebagai penobatannya sebagai raja orang Yahudi. Ya, dia menerima sebuah mahkota
dan juga sebuah jubah. Dia ditinggikan tetapi bukan di atas tahta, melainkan di atas kayu salib. Oh, betapa indahnya kaki-kaki yang membawa kabar baik. Kabar baiknya sekarang adalah Yesus telah mengalahkan maut dan dia memerintah sebagai raja. Dia sendiri yang telah menanggung dosa dan kebejatan kita dan menaklukkannya dengan hidupnya dan dengan kasih-Nya. Dan kemudian Yesus mengutus para pengikutnya untuk pergi dan terus memberitakan kabar baik tentang kerajaan yang terbalik dari kerajaan dunia itu. Dan juga untuk mengajak semua orang menyatakan kesetiaan mereka kepada Yesus, Sang Raja yang telah mengalahkan maut dengan kasih-Nya.